Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa untuk membahas satu tema tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i. Salah satu di antara doa yang kita panjatkan sehari semalam minimal 17 kali di momen terbaik, yaitu ketika sholat, adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah kepada kami kepada siratal mustaqim. Kita akan bahas dua hal. Pertama, apa itu hidayah? Hidayah ada dua macam. Hidayah pertama dalam bentuk ilmu. Ilmu adalah hidayah. Disebut hidayatul irsyad wa dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Dan itu berupa ilmu. Ini yang pertama. Hidayah yang kedua disebut hidayah taufiq. Hidayah taufiq itu keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ibadah dan amal soleh. Hidayah taufiq ini hak prerogatif Allah. Allah yang kasih, manusia nggak bisa. Adapun hidayah ilmu, kita bisa mencari dan kalau sudah dapat, kita bisa berikan ke orang lain. Kita belajar ilmu berarti meraih hidayah dalam bentuk ilmu, lalu kita ajarkan berarti meng-share, membagi, memberikan hidayah itu kepada orang lain. Adapun hidayah taufik, jangankan kita, seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Termasuk nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang beri hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah taufik ini di tangan Allah. Makanya tak heran kalau ada nabi, anggota keluarga atau orang terdekatnya malah ingkar. Seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri-istrinya malah kufur. Bahkan dijadikan sebagai simbol kekafiran oleh Allah dalam Al-Quran. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya khianat. Maka tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka berdua dan kedua-duanya masuk neraka. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhil. Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama para ahli neraka. Tuh dua istri dari dua orang nabi. Kita tahu Nabi Nuh juga anaknya salah satunya kufur.
Kita tahu Nabi Ibrahim ayahnya tukang membuat patung sesembahan. Kita tahu Nabi Musa, ayah angkatnya menjadi musuh besarnya. Siapa ayah angkatnya? Fir'aun. Jadi orang terdekat Nabi pun ada istrinya, ada anaknya, ada ayahnya. Itu ingkar. Para nabinya tidak bisa memberi hidayah taufik. Jangan pakai perasaan masa istri Nabi ke neraka. Quran tuh. Masa ayah seorang Nabi ke neraka. Itu Quran tuh. Nabi Ibrahim ya. Masa anak seorang Nabi ke neraka. Itu Quran. Jangan pakai masa-masa. Jangan pakai apa? Perasaan asa tega. Maknya keluarga Nabi masuk neraka. Jangan pakai apa? Perasaan. Termasuk Nabi Muhammad SAW orang yang paling besar jasanya kepada beliau yaitu siapa? Abu Thalib pamannya. Mati dalam keadaan musyrik, masuk ke dalam neraka. Bahkan kedua orang tua Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga masuk ke dalam neraka. Jangan pakai masa-masa. Pakai dalil, jangan pakai perasaan. Jangan sampai perasaan mengalahkan dalil, lalu dalilnya diutak-atik atok. Jadi kesimpulannya bertolak belakang dengan dalil. Ihdina, berikan kepada kami hidayah. Hidayah apa? Dua-duanya. Baik hidayah berupa ilmu, hidayah irsyad wa dilalah maupun hidayah taufik. Berikan dua-duanya kepada kami. Hidayah menuju ke mana? Siratal mustaqim. Kemarin kita sudah menjelaskan siratal mustaqim ahad yang lalu di Selacau. Salah satu di antara makna dari siratal mustaqim itu apa? Ilmu dan amal. Siratal mustaqim artinya ilmu dan amal. Berdasarkan banyak riwayat. Salah satunya adalah ada orang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya tentang makna ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini menjelaskan 3 golongan manusia. Golongan pertama dan ini terbaik, yaitu orang yang memperoleh nikmat dari Allah. Dan itulah siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, ini golongan kedua. Bukan orang-orang yang engkau murkai, engkau benci. Waladdallin juga bukan orang-orang yang sesat. Ada 3 golongan. Golongan pertama adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah dan itulah orang-orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Golongan keduanya orang yang dimurkai atau dibenci. Golongan ketiganya orang yang sesat. Siapa ketiga orang ini? Umar menjawab. فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang ya'lamun al-haqqa, berilmu tentang al-haqq. Quran sunnah al-haqq itu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Allah. Quran sunnah. Ya'lamun al-haqqa, orang yang faham Quran sunnah, berilmu tentang Quran sunnah, wa ya'maluna bihi, lalu mereka amalkan. Jadi orang yang sudah diberi nikmat alias orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim adalah orang yang berilmu tentang Quran sunnah dan juga beramal.
Ini golongan pertama dan kita wajib menjadi golongan pertama ini. Kalau enggak masuk kedua atau ketiga, wah bahaya. Adapun yang kedua, siapa yang kedua teh? Yang dibenci. فَأَمَّا الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ. Adapun orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah adalah mereka yang mengetahui al-haqq, berilmu tentang kebenaran. Faham Quran Sunnah. Walam ya'malu bih, tapi tidak diamalkan. Berilmu tapi tak beramal. Ketiga, wa ammal ladzina adallahumullah, adapun orang-orang yang Allah sesatkan. Disebut adallahumullah, disesatkan oleh Allah. Kalau seorang sesat, itu memang disesatkan oleh Allah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Bukan wa may yadli, wa may yadil, bukan, tapi wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Jadi kalau orang sesat, Allah yang menyesatkannya. Apa Allah zalim? Enggak zalim. Allah ma'adil. Tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali pasti ada alasan. Jangankan Allah atau manusia juga, guru umpamanya ya punya banyak murid. Murid itu ada yang diberi nilai 10, 8, 6, 4, 0 ayahnya. Ada yang naik kelas ranking 1, 2, ada juga yang tidak naik kelas. Ya, ada yang lulus. Kepada yang tidak lulus, guru itu zalim apa tidak? Tidak zalim. Kenapa guru tidak naikkan kelas anaknya, muridnya? Karena bodoh muridnya. Kenapa muridnya bodoh? Mungkin malas belajar. Jadi guru memberi 10 bukan karena resep kabudakna, bukan. Karena kondisi realnya budak itu pintar menjawab semua pertanyaan secara benar, dikasih 10. Yang ini tidak bisa menjawab alias bodoh karena malas. Akhirnya kasih nilai jelek, tidak naik kelas. Tidak ada yang protes. Guru kenapa ini nggak naik kelas? Guru punya alasan, bodoh. Apalagi Allah, ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Pasti punya alasan. Gak mungkin zalim. Ya. Nah, siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Fa'ammal ladzina adallahumullah fa'ulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bijahalatihim. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah adalah mereka yang la ya'lamuna al-haqqa, bodoh, tidak mengetahui kebenaran, tidak faham Quran Sunnah, enggak mau belajar Islam. Allah sesatkan dia, itu alasannya. Tapi semangat beramal ada, lalu beramal dengan kebodohannya. Salah amalnya, ditolak. Jadi ternyata 3 golongan yang ada dalam surah Al-Fatihah, 3-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Golongan pertama, orang yang diberi nikmat oleh Allah, dia sudah ada di atas Shiratal Mustaqim karena dia berilmu dan beramal. Golongan kedua yang dibenci oleh Allah berarti menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Dia betul berilmu tapi tidak beramal. Golongan ketiga sesat tapi punya semangat ibadah, tapi kesabab bodoh ibadahnya salah. Berilmu, tidak berilmu alias bodoh walaupun beramal. Beramalnya dengan kebodohannya.
Kita lihat ternyata untuk bisa selamat dari dua golongan yang kedua ini kita harus memiliki dua, ilmu dan amal. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya memahami ilmu syar'i. Agar kita berada di atas syiratal mustaqim, kan itu yang kita minta ya. Ihdinas syiratal mustaqim maknanya ya Allah, berikan kepada saya ilmu dan berikan kepada saya hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Itulah syiratal mustaqim. Kita minta ihdinas syiratal mustaqim, minta ilmu, minta hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itu salah satu ikhtiar syar'i. Barengi dengan ikhtiar hissi. Apa ikhtiar hissinya? Ikhtiar hissinya belajar. Sama dengan ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya rizki. Tapi tidur. Ucang angge, nangkep harigu, nanggai gado, ngahewat gitu. Tidak mau ikhtiar mencari rizki, baik berdagang, jual beli, kuli, mencari pekerjaan gitu. Hanya berdoa, ya Allah beri saya rizki. Damual murag ti langit atau rizki tanya. Gak ada kasusnya Allah beri saya rezeki, sakarung tah. Dolar, gak ada yang seperti. Kalau ada yang ngaku begitu langsung tuduh, bohong gitu. Gak ada cerita, Nabi juga gak gitu-gitu amat. Jadi ketika kita berdoa minta rezeki, itu salah satu usaha yang bagus. Ikhtiar syar'i. Memang disyariatkan untuk berdoa minta rezeki. Tapi ikuti dengan ikhtiar hissi. Nanti Allah mudahkan. Keluar rumah mencari rezeki gimana saja caranya asal hal. Allah nanti mudahkan bertemu dengan orang yang bisa memberikan pekerjaan dan seterusnya. Begitu juga ya Allah beri saya ilmu. Ihdinas syiratal mustaqim. Lalu ikhtiar hissinya harus dilakukan. Yaitu belajar. Siapa yang berdoa minta ilmu lalu dia keluar untuk belajar, Allah akan mudahkan. Ini lafadznya berbeda-beda. Ada yang dengan lafadz man kharaja min maitihi yaltamisu fihi ilman. Ada yang dengan lafadz man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar rumah atau menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Allah bantu. Allah mudahkan. Asal ada ikhtiar. Jadi kita berdoa ihdinas syiratal mustaqim minimal 17 kali sehari semalam dalam sholat. Kalau dengan sholat sunat lebih lagi kan. Itu doa meminta ilmu dan hidayah untuk mengamalkan ilmu itu barengi dengan ikhtiar real yang nyata yaitu belajar. Baik mondok pesantren atau ikut halakoh ilmu, ikut kajian seperti ini dan seterusnya. Untuk apa? Agar kita berilmu dan beramal sehingga masuk ke dalam golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah, tidak dibenci, tidak juga sesat. Dari sini kita melihat betapa pentingnya kita mencari ilmu. Kalau tidak mencari ilmu, kita bodoh dan kebodohan itu sumber dari seluruh keburukan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya yang namanya Madarijus Salikin. Beliau menyatakan, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl.
Tidak ada satupun pujian dalam Al-Quran kecuali itu buah dari ilmu. Allah dalam Al-Quran memuji orang beriman, orang bertakwa, orang berbuat kebaikan, orang beramal soleh, dipujikan oleh Allah. Kenapa? Kenapa mereka jadi orang beriman, jadi orang bertakwa? Itu karena ilmu. Karena ilmu dia bertakwa. Tak mungkin bertakwa tanpa ilmu. Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, dalam kitab Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, Abu Darda menyatakan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu gak mungkin jadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Untuk jadi bertakwa harus berilmu. Kalau bodoh gak mungkin jadi orang bertakwa. Gimana bisa orang bodoh jadi takwa? Karena orang takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah butuh ilmu apa tidak? Ya iya butuh ilmu. Apa saja perintah, apa aja larangan, butuh ilmu. Ini perintahnya gimana cara melaksanakannya? Butuh ilmu itu. Tanpa ilmu gak mungkin bisa melaksanakan. Jadi takwa hasil dari ilmu. Iman hasil dari ilmu. Amal soleh hasil dari ilmu. Kesabaran hasil dari ilmu. Allah memuji orang sabar, orang takwa, orang beriman, orang beramal soleh. Dan itu buah dari ilmu. Sebaliknya, tak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mencela. Tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran kecuali itu buah dari kebodohan. Allah mencela kekafiran dan pelakunya, orang-orang kafir. Mencela orang-orang musyrik. Mencela para ahlul bidah. Mencela juga para ahli maksiat. Semuanya itu baik. Perbuatan syirik. Perbuatan kufur. Perbuatan maksiat itu lahir dari kebodohan. Al-Quran menerangkan itu. Contoh umpamanya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam lewat di hadapan ke sebuah tempat. Di tempat itu banyak patung-patung sesembahan yang disembah oleh kaum itu. Umat Nabi Musa ngomongnya gimana? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sembahan saja. Seperti mereka juga punya banyak tuh patung sembahan. Minta patung sembahan ini syirik apa bukan? Syirik. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Dasar marane mah bodoh. Itu tak bahasa Jalan Semarna. Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qal innakum qaumun tajhalun. Mereka berkata, hai Musa, buatkan bagi kami patung sembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sembahan. Musa menjawab, dasar kamu mah kaum yang bodoh. Maknanya kebodohan ini yang melatar belakangi permintaan mereka untuk berbuat syirik. Pokok pangkal dari syirik adalah kebodohan tentang hal itu. Lihat lagi surah Az-Zumar ayat 64. Ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi alaihissalam, yuk kita toleransi beragama. Kami akan menyembah Tuhanmu, kalian juga harus menyembah Tuhan kami. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Allah menyatakan, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah, katakan olehmu Muhammad, apakah selain Allah engkau perintahkan aku untuk menyembah wahai orang-orang bodoh?
Disebut orang bodoh karena mengajak menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan yang nyata. Sok agama lain kurang bodoh gimana atuh? Mengklaim Allah punya anak. Anaknya laki-laki. Ibunya Maryam. Kurang bodoh gimana atuh? Anaknya dikakaya, disalib. Bapana cicing wae. Antum di sini ada yang sudah punya anak? Ada banyak. Coba anak disintrek ku batur. Gimana tindakan kita? Wani mah ka bapana. Gitu kan? Parijeng teu wani. Ini disalib kemudian dan seterusnya. Si viral kayak disomasi deh. Demikian juga kemaksiatan seperti yang terjadi pada diri kaum Nabi Lut. LGBT. L-nya apa? Lesbian, akhwat, perempuan. G-nya gay, laki-laki. B-nya bete. B-nya biseksual, ACDC, bisa kaditu kadieu. T-nya transgender, ganti kelamin. Ada pendahulunya, ada kaum Nabi Lut. Dan yang menjadi penyebab mereka terjerumus ke dalam LGBT adalah kebodohan. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah An-Naml 54-55 Allah menyatakan waluta idh qala liqaumih ata'atuna al-fahishata wa antum tubsirun a'innakum lata'atuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Jadi orang-orang LGBT para rodo eta teh. Kata Al-Qur'an, ceritakan oleh kalian tentang Lut. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian sadar? Kalian mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Kan kasihan akhwatnya ngegel curug. Saya noel-noel acan, ngareret kayak enggak gitu ya. Bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh. Allah yang menyebut para pelaku LGBT ini sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, terus mereka berargumentasi. Argumentasinya menunjukkan kebodohan yang berlipat, disebut bodoh murakkab. Kata mereka, ini bukan kehendak kami. Ini fitrahnya kami lahir dalam keadaan begini, kan gitu ya ngomongnya ya. Kami juga ingin normal seperti kalian, kan gitu. Ngaku teh normal tah. Disangkanya kalau ada keinginan secara naluriah seperti itu dianggap legal, boleh dan benar. Coba jawab, kan ngomongnya kayak gitunya mereka para LGBT teh. Kita oleh Allah juga diberikan naluri. Kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta, dan seterusnya kan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, dan seterusnya. Semua jenis harta disebut. Semua kita ya suka wanita, ikhwan. Kalau saya emang gak suka, itu normal. Bukan lelaki.
bukan lelaki normal. Fisik lelaki tapi mungkin psikisnya nggak normal. Yang normal mah pasti gede keinginannya ya. Makanya ada celetukan tuh. Saya pernah ngobrol dengan Ustaz Kurnaidi. Kalau ada satu laki-laki yang memiliki 2 istri, itu disebut real man. Kalau 3 istri, gentleman. Kalau 4 istri, superman. Kalau hanya 1 istri, cemen. Kalau nggak punya 1 pun, no comment. Di sini kebanyakan yang mana? Cemen dan no comment. Ada yang real man di sini. Jadi loh pohon deh gimana tadi? Kalau laki-laki itu normal pasti suka kepada wanita, anak-anak, harta dan seterusnya. Tapi karena apakah? Karena suka itu bebas. Setiap wanita yang disuka gabres gitu. Setiap harta yang diinginkan ambil semua. Apakah begitu? Enggak. Ada mekanisme. Ada prosedur. Kalau ingin menyalurkan syahwat kepada wanita secara legal dari tuntunan syari, nikah. Silakan. Mau jadi real man, mau jadi gentleman, mau jadi superman, kalau nggak mampu cemen nggak apa-apa. Gitu. Kan gitu. Demikian juga pada harta, kalau mau harta ya berusaha dengan usaha yang legal, yang halal. Nggak bisa sembarang mencari harta dengan cara semau-maunya, nggak boleh. Walaupun kita diberikan naluri untuk mencintai semua itu, ada aturan, ada mekanisme, ada prosedur yang ditetapkan oleh syar'i. Kalau ternyata aturan prosedur itu tidak dibolehkan, jangan dilalui. Jangan riba, jangan mencuri, jangan menipu, jangan yang diharamkan, jangan berjudi, seperti jangan. Cari cara lain. Kalau semuanya itu tertutup, berarti ada kelainan. Seperti umpamanya ada naluri suka kepada sesama jenis. Cari, ada nggak cara yang dibolehkan oleh syariat untuk melampiaskan syahwat ke sesama jenis secara halal? Ternyata nggak ada. Berarti ini kelainan. Dan itu bisa disembuhkan. Para ahli psikis, psikiater, psikolog, dokter semua menyatakan bisa disembuhkan dan banyak kasus disembuhkan. Ini mah yang ngeyel mah tetep kekeh bedegong bedang wangkelang tekapalang. Ya. Kudu dikemplang. Jadi ternyata mereka ini kata Al-Quran bodoh, bal antum qaumun tajhalun. Lihat para wanita. Kalau di rumah tidak pernah berdandan untuk suaminya, mandi juga tidak. Sampai pas suaminya berpapasan itu harus nahan nafas. Tapi kalau mau keluar ke undangan, mau shopping, baru mandi. Sajam mandi lagi. Segala diterapkan. Agar kelihatan cantik, menor, seksi, dalam pandangan lelaki lain di luar. Tabarruj namanya. Itu wanita bodoh. Kata Quran. Jangan salahkan saya. Yang paling apa? Konyol atau apa? Terserah paling apa. Itu dilakukan ketika mau ngaji. Pengajian menjadi ajang pamer. Konon di Jakarta begitu tuh. Jadi kalau pakai jilbab, pakai tas itu yang branded.
Harga satu tasnya seharga mobil. 500 juta, 600 juta. Mobil mewah. Bukan mobil ecek-ecek. Bukan odong-odong. Itu tasnya itu. Belum jilbabnya. Belum sepatunya. Belum ininya. Arlojinya. Arloji saya ini berapa, tahu enggak? Ini mahal. Ya. Bagi yang beri, untuk saya gratis. Dikasih. Rajin punya dikasih. Gitu. Alhamdulillah. Bagus ini. Yang ngasih seorang hakim. Nah, jadi ajang pengajian dijadikan ajang pamer. Tabarruj namanya. Allah menyatakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian hai wanita di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh zaman baheula. Jadi tabarruj, liwat atau LGBT itu kemaksiatan, itu sumbernya kebodohan. Penyebab utamanya adalah kebodohan. Dan bodoh lahir karena tidak mau belajar ilmu. Ini pentingnya ilmu. Bahkan semua dosa, maksiat, kesalahan, penyimpangan, pelanggaran terhadap aturan syariat itu disebabkan karena kebodohan. Coba lihat ayat-ayat berikut. Pertama, Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-17. Allah menyatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah tobat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Kemudian setelah itu mereka segera tobat. Mereka lah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Hakim. Ini ayat yang pertama. Melakukan dosa kesalahan karena kebodohan. Kedua, Al-An'am 54 isinya mirip. Allah menyatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Kata Allah telah menetapkan sifat rahmah bagi dirinya. Jadi Allah itu Rahman Rahim, penebar rahmat, yang mencurahkan rahmat. Salah satu di antara rahmat Allah adalah siapa orang yang mengamalkan sebuah dosa di antara kalian karena kebodohan. Disebut karena kebodohan. Kemudian setelah itu tobat dan berbuat maslahat, maka Allah akan mengampuni. Allah itu Ghafurur Rahim. Ini ayat yang kedua. Ayat ketiga. An-Nahl 119 menyatakan, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian Allah kepada orang-orang yang mengamalkan amal buruk karena kebodohan, disebut karena kebodohan. Kemudian mereka tobat setelah itu, lalu berbuat maslahat, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 3 ayat tadi menerangkan orang berbuat dosa maksiat karena kebodohan. Apa makna dari ayat ini? Diterangkan oleh para mufassir, ahli tafsir, di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'd dalam kitab tafsirnya, Tafsir Kalimur Rahman, ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan, wa ma'na qawlihi bijahalatin fil ayat, ay jahalatun min fa'iliha,
biaqibatiha wa ijabiha lisakhatillahi wa iqabihi wa jahlun minhu linadharillahi wa muraqabatihi lah wa jahlun minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman aw adami fa kullu asin lillah fahuwa jahilun bihadzal i'tibar wa in kana aliman bitahrim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksud dari ayat itu orang melakukan dosa karena kebodohan, maknanya kebodohan si pelaku maksiat. Dia bodoh tentang akibat yang lahir dari maksiat itu. Dia bodoh tentang murka dan azab Allah yang akan ditimpakan kepada dia. Dia bodoh tentang pengawasan Allah kepada dia. Disangkanya ketika berbuat dosa dan maksiat, apa Allah nggak lihat? Allah lihat, Allah tahu, para malaikatnya pun mencatat. Bodoh juga tentang efek buruknya terhadap keimanan. Imannya luntur, minimal berkurang, bisa hilang sama sekali. Maka berdasarkan hal itu, setiap orang yang bermaksiat, maka orang itu bodoh. Tidak tahu, mungkin bodoh karena bodoh tentang Allah mengawasi, bodoh bahwa Allah akan mengadab dan seterusnya. Walaupun dia berilmu tentang hukum haramnya perbuatan itu. Orang yang mencuri, nyopet, tahu nggak bahwa nyopet haram? Tahu. Kenapa dia dianggap bodoh? Padahal dia pintar, cara nyopetnya pintar. Kalau ketahuan pintar ngelesnya gitu ya. Kenapa disebut bodoh? Dia tidak tahu Allah melihat. Orang-orang tidak melihat. Dia tidak tahu bahwa kelak Allah akan mengadab. Dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu mengurangi iman, mencabut hidayah. Dia tidak tahu efek buruk dari perbuatannya. Nah, kebodohannya itu dari aspek-aspek yang tadi. Oleh karena itu berkata para sahabat, di antaranya dikemukakan oleh Imam Abul Aliyah. Abul Aliyah ini sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tidak dianggap sahabat. Bertemu. Kenapa? Karena ketika Nabi masih hidup, bertemu dia masih kafir. Setelah Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Makanya digolongkan tabi'in. Belajar Islamnya kepada para sahabat. Tapi pernah mendengar satu dua dari hadis Nabi SAW. Berkata Imam Abu Aliyah, annahu kana yuhaddithu anna ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun kullu dzambin asabahu 'abdun fahuwa bijahalatin. Kata Abul Aliyah, dia berbicara bahwa seluruh sahabat Nabi berkata, semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan sang hamba. Juga berkata Qatadah. Qatadah juga termasuk ulama tabi'in sezaman dengan para sahabat. Dia berkata, ijtama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahalah amdan kana aw ghairah. Para sahabat Nabi berkumpul, berdiskusi. Mereka sepakat bahwa segala sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah, sumber utamanya adalah kebodohan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Berkata Mujahid, Mujahid termasuk ulama ahli tafsir murid Ibnu Abbas. Beliau seorang ulama tabi'in, ahli tafsir terkemuka. Sampai orang sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar Syekhul Islam oleh
ulama seangkatan dan setelahnya. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ilmu syar'i. Ahli hadis disebut muhaddits, ahli tafsir disebut mufassir, ahli fiqih disebut faqih, ahli usul disebut usuli, ahli nahu disebut nahwi atau jamaknya nuha dan seterusnya. Ahli tarikh disebut muarrikh. Kalau ahli semuanya menguasai semuanya disebut Syekhul Islam. Dan jarang orang yang bergelar Syekhul Islam. Nah, Sufyan Ats-Tsauri yang bergelar Syekhul Islam pernah berguru kepada Mujahid. Dia berkata, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup bagimu. Enggak perlu lagi nanya ke yang lain. Dia ahlinya. Dia suhunya. Dia profesornya di bidang itu. Berkata Mujahid rahimahullah, "Kullu man asa rabbahu fahuwa jahil hatta yanzi'a an maksiatihi." Semua orang yang bermaksiat kepada Allah itu bodoh sampai dia lepas berhenti dari kemaksiatannya. Dalam kesempatan lain dia berkata, "Kullu man amila bi maksiatillah fadzaka minhu bijahlin hatta yarji'a anhu." Semua orang yang mengamalkan amal maksiat kepada Allah itu karena kebodohan dirinya sampai dia kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam As-Sudi, "Madama ya'sillah fahuwa jahil." Selama seseorang itu bermaksiat kepada Allah, selama itu dia itu jahil. Walaupun bergelar profesor, tapi selama maksiat dia bodoh. Berkata Ibnu Zaid, "Kullu mri'im amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha." Semua orang yang mengamalkan kemaksiatan kepada Allah itu selamanya bodoh sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Jadi lihat, kebodohan menjadi penyebab lahirnya perbuatan syirik, kufur, bid'ah, kemaksiat dan seluruh keburukan-keburukan lain itu semuanya bermuara kepada kebodohan. Dari sinilah kita mengetahui sangat pentingnya kita untuk mencari ilmu agar terhindar dari kebodohan. Agar terhindar dari kesalahan fatal akibat kebodohan. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tentang pembagian manusia berdasarkan keilmuan mereka. Berkata Imam Ibn Rajab, ini dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. An-nasu thalathatun. Manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama rasyidun. Golongan kedua ghawin. Golongan ketiga dhalun. Rasyid, ghawin, dhalun. Siapa yang rasyid? Itu semakna dengan 3 golongan manusia dalam Al-Fatihah. Yang tadi diterangkan. Ammar rasyid fahuwa man arafal haqqa wa ya'malu bih. Atau dalam ungkapan lain, man arafal haqqa wa taba'ahu. Orang yang mengetahui al-haqqa. Berilmu tentang kebenaran, faham Quran Sunnah, lalu diikuti, diamalkan. Ini rasyid. Ini berarti
di Al-Fatihah orang ini akan peroleh nikmat ya. Orang ini sudah berada di atas syiratal mustaqim. Makanya disebut khulafair rasyidun. Dan Imam Ibn Rajab menjelaskan hal ini ketika menerangkan hadis fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina mahdina min ba'di. Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Siapa khalifah yang rasyidin? Kata beliau, rasyid itu orang yang berilmu dan mengikuti ilmunya. Khalifah yang rasyid adalah khalifah yang faham syariat. Ulama zaman dahulu, seorang pemimpin umat di dalam dirinya terkumpul dua hal. Ya dia ulama, ya umara. Para khulafaur rasyidin begitu. Faham tentang Quran Sunnah. Lalu ini dijadikan panduan untuk melaksanakan kekuasaannya. Inilah khulafaur rasyidin. Jadi rasyid adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Fa'ammal ghawi. Adapun ghawin. Huwa man arafal haqqa wa lam yattabi'hu. Orang yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran tapi tidak diikuti. Berilmu tapi tak beramal, maghdub. Imam Ibn Rajab mengistilahkan ghawin dalam Al-Fatihah disebut maghdub, maghdubi alaihim. Adapun dhalun man lam ya'rifil haqq wa ya'malu bi jahlih. Orang yang tidak tahu kebenaran, enggak faham Quran Sunnah, beramal dengan kebodohan. Dhol, sesat, sama dengan yang diterangkan dalam Al-Fatihah tadi. Nah, tiga-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan juga amal. Berdasarkan hal itulah, maka tak heran apabila orang itu diklasifikasi berdasarkan ilmu dan amalnya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga para ulama. Dan ini semuanya menjelaskan tentang amat sangat pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Agar terhindar dari kesalahan diakibatkan karena kebodohan kita. Ya. Inilah penjelasan ringkas tentang materi yang kita bahas, cukup 1 jam saja. Di atas 1 jam, maka penjelasan selebihnya dikhawatirkan terlupakan atau tidak masuk. Ibarat gelas, sudah penuh, diisi terus, apa yang terjadi? Luber terbuang. Ya, bisik itu ini sudah penuh 1 jam semuanya. Tinggal dikosongkan, diuyup heula gitunya. Setelah itu nanti diisi lagi dalam bentuk tanya jawab. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan yang mau bertanya untuk mengajukan pertanyaan baik ngacung ataupun lewat tulisan. Syaratnya dilarang keras bertanya dengan pertanyaan yang susah dijawab. Ada yang mau ngacung? Ada mic enggak? Ahwat mah pakai tulisan aja ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau izin bertanya soal perkara tahlilan kematian. Kalau Ana di saat suatu kondisi keluarga besar itu sudah Ana terangkan bahwa tahlilan itu dilarang dalam Islam. Dan suatu saat keluarga itu tetap melaksanakannya. Dan di keadaan itu pun Ana sudah menjelaskan malah banyak mafsadat yang lebih besar. Kalau Ana sebagai anak yang misalkan mengingkarinya dalam hati saja, apakah itu masih termasuk bertasyabuh dalam kebidahan? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah.
Kalau keluarga kita mungkin ayah atau ibu atau kakak, atau yang lebih jauh mungkin paman atau bibi, uak, atau alo, keponakan atau suan, mengundang kita ke acara yang dianggap sebagai pelaksanaan dari agama, padahal tidak ada contoh dari sananya, apapun bentuknya. Tidak hanya seperti yang ditanyakan, mungkin banyak bentuk-bentuk lain. Ulang tahun kayak gitu ya, 7 bulan, 8 bulan, 12 bulan, atau apapun. Ada istilah mitembayan gitu ya. Nggak akan saya jelaskan apa itu mitembayan. Pokoknya semacam ritual yang dianggap bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama ini. Kita diundang bahkan dimintai kontribusinya berupa tenaga, pikiran, atau bahkan uang. Ya enggak? Mintai sumbangan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ikhwan, pertanyaan ini sering. Dan mengatasi masalah ini tidak instan. Harus diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum itu semua terjadi. Apa yang harus kita lakukan setelah kita ngaji? Sejak sekarang diupayakan, diikhtiarkan di tengah keluarga kita. Pertama, bahwa tunjukkan bahwa diri kita orang yang multazim kepada agama. Yang loyal, yang taat, yang patuh. Semua keluarga kita tahu. Sebelum azan kita sudah di masjid, bahkan kita yang azannya. Sehari-hari kita baca Al-Quran minimal 1 juz. Malam harinya kita bangun tahajud. Setiap Senin Kamis kita saum. Setiap ada kesempatan saum sunnah kita saum. Terus tunjukkan akhlak yang mulia. Ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke paman, ke bibi, ke uak, ke alo, ke suan, semuanya. Sehingga mereka menganggap kita orang yang betul-betul loyal terhadap agama, tapi mulia akhlaknya. Kalau sudah begitu, omongan kita akan didengar. Minimal dimaklumi. Tindakan kita akan dijadikan acuan, contoh. Kalau suatu saat mereka mengadakan acara-acara yang secara syar'i terlarang tadi, lalu kita tidak ikut, mereka akan faham. Oh, ini ajaran agamanya. Nggak akan ngeyel. Apalagi umpama kita ngomong, itu nggak ada dalam agama kita, tinggalkan. Minimal mereka akan meyakininya walaupun belum mampu untuk meninggalkannya karena masih mempertimbangkan omongan orang-orang di sekitar, tetangganya gitu ya. Kalau tidak mengadakan ini apa kata orang kan gitu ya. Akhirnya tetap mengadakan. Tapi sudah tahu hukumnya dari kita dan memaklumi kalau kita tidak ikut campur. Tidak akan kita disalahkan, tidak akan kita ini dipojokkan, enggak. Kalau mereka sudah tahu bagaimana kita sehari-hari. Itu yang perlu. Tapi kalau sehari-harinya kita tidak begitu ya, sholat subuh gitu, sudah azan baru nguliat, sudah qomat baru ke air, nagog heula, setengah genep baru sholat umpama di rumah ya. Jangan saum sunat nggak pernah kelihatan, baca Quran nggak pernah kelihatan, ngaji suka sering. Ya, akhlaknya buruk, ke orang tua nggak pernah bantu-bantu, ke kakak, ke adik juga nggak bagus ya akhlaknya, apalagi saudara yang lain. Pas mereka mengadakan acara yang seperti itulah kita katakan bid'ah, wah dasar teroris kan gitu, dasar ekstremis, dasar wahabi. Ya pasti begitu. Karena apa? Karena selama ini kita tidak menjadi tauladan bagi kita.
Jadi intinya tetap kita dakwah, sampaikan semampu yang kita bisa. Selebihnya tinggal mensiasati bagaimana caranya agar tetap tidak terlibat dengan tetap menjalin hubungan baik. Di luar acara itu tetap kita bantu mereka, kita silaturahmi kepada mereka gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kahwat dulu. Ustaz mohon penjelasannya. Dengan alasan mencari ilmu, terkadang orang mengikuti kajian-kajian apapun yang ada tanpa mengetahui apakah ilmunya akan membuat faham agama atau membuatnya sesat. Mohon penjelasan bagaimana mengetahui pengajian itu atau da'inya lurus atau tidak. Jazakallahu khairan. Taib wa jazakillahu khairan kepada akhwat yang bertanya ini. Kalau dalam urusan dunia kita nggak mau sembarangan. Dalam hal apapun. Umpamanya kita sakit. Ada banyak alternatif pengobatan. Ada dokter, ada dukun palsu. Ada mantri, ada bidan, ada akupuntur, ada refleksi macam-macam ya. Ada juga yang herbal dan seterusnya. Termasuk pijat. Saya termasuk orang yang suka senang dipijat. Apapun bentuk pijatnya, shiatsu, kebugaran, apalagi macam-macam lah. Ketika saya dipijat, saya suka ngobrol dan perhatikan bagaimana cara dia mijat. Saya tanya, belajar mijat dari mana? Kalau dia bilang, oh sekolah Pak, diajari oleh ahlinya begini, percaya. Apa aja yang diajari? Anatomi tubuh dulu, tentang sendi, tentang urat, tentang tulang, tentang cara mijit. Oh berarti ini pakai ilmu. Tapi kalau pas dipijat, dari mana bisa mijat? Turun-temurun, ini mah Pak, pengalaman. Kemudian cara mijatnya juga, saya termasuk orang yang pernah belajar cara mijat yang benar. Pijat refleksi saya belajar dan bisa insya Allah. Ngantara dipraktekkan. Dan jangan cangkel dia nanti. Titik-titiknya tahu bagaimana cara mijatnya. Ke arah mana mijatnya ya. Harus ke arah jantung. Tidak boleh sembarangan ke kiri kanan depan belakang bahaya. Nah mengetahui hal itu kita tidak mau sembarangan dipijat oleh sembarang orang. Kita sakit nggak mau ke sembarang terapis pengobatan. Dokter iya menguasai. Kadang dokter juga milihnya. Dokter iya matu manjur. Dokter itu yang manjur matu. Minimal kalau mampu kita ke spesialis. Ya. Demikian juga bengkel. Bengkel kan banyak di pinggir jalan. Kalau saya bengkel apapun, motor, mobil harus ke bengkel yang direkomendasi oleh perusahaan mobil tersebut. Tidak mau ke sembarangan. Nanti tambah rusak atau diakal-akali atau gimana lah. Ya, itu urusan dunia. Nggak mau ke sembarangan. Ini urusan agama. Seperti pengobatan banyak yang sesat, banyak yang menyimpang, banyak yang tipu-tipu. Seperti bengkel juga ada yang tidak jujur. Tidak semua ya, banyak yang jujur. Tapi ada yang tidak jujurnya. Tambal ban juga ada yang tidak jujurnya gitu kan. Ngarah besok lusa kadidita. Ya. Terus semuanya. Itu harus kita pilih. Yang memiliki kemampuan yang bisa dipercaya, ada sertifikat tentang hal itu, ada lisensi tentang hal itu, terus amanah, jujur enggaknya. Sebab kalau tidak jujur walaupun dia ahli, bisa saja dia khianat terhadap pekerjaannya, keahliannya. Nah, apalagi dalam masalah agama.
Bagaimana ciri-ciri ustadz yang lurus? Pertama, lihat background pendidikannya. Apa dia pernah belajar bahasa Arab? Mampu belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, usul fikih, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya apa tidak? Ataukah dia hanya baca buku tarjamah, dia dokter, dia insinyur, dia umpamanya ahli ekonomi, ahli politik, lalu membaca buku-buku terjemahan tentang Islam lalu disampaikan. Ini bukan ahlinya. Pilih yang memiliki background pendidikan agama, baik universitas Islam ataupun pondok-pondok pesantren. Ini yang pertama. Jangan hanya belajar ke ustadz yang hanya baca buku terjemahan. Tidak bisa bahasa Arab. Kadang ada ustadz pas baca ayat, baca hadis, kelihatan tajwid makhrajnya juga nggak benar ya. Baca Qur'annya aja nggak benar nih, apalagi bahasa Arabnya. Nggak akan bisa dia. Jangan belajar kepada yang seperti itu. Itu bisa sesat dan menyesatkan. Ya, itu pertama, lihat background pendidikannya. Nah, yang kedua, lihat manhaj. Manhaj itu thariqatul faham lil kitab was sunnah. Cara memahami kitab dan sunnah. Mungkin dia background pendidikannya universitas Islam atau pesantren. Tapi cara dia memahami Islam itu seperti seorang ulama mujtahid mutlak. Ambil ayat, menurut saya ayat ini tafsirannya begini. Ambil hadis, menurut saya hadis ini begini. Padahal dia bukan ulama, dia hanya ustadz. Ini berbahaya juga. Karena apa? Memahami suatu ilmu dengan alat yang tidak memadai. Ijtihad itu ranahnya para ulama mujtahid, bukan ranahnya para ustadz. Itu yang kedua nih. Kalau dia ijtihad sendiri di dalam menerangkan ayat, menerangkan hadis, menerangkan suatu masalah agama berdasarkan pendapat fikirnya sendiri, singkirkan, jangan didengar. Dia bukan ahlinya. Terus yang benar yang bagaimana? Yang benar dia punya background pendidikan Islam. Dia bisa bahasa Arab, pernah belajar tafsir, hadis, fikih dan seterusnya, ulum-ulum syar'iyah. Dia bisa baca kitab karena itu dasar, ilmu dasar, ya. Nah, lalu manhajnya, cara dia memahami dan menyampaikan, dia selalu merujuk kepada para ulama. Ketika menafsirkan ayat ini berkata ulama anu dalam kitabnya. Ketika menjelaskan hadis ini sahih, diriwayatkan dalam kitab anu. Makna hadis ini menurut ulama ini begini. Nah, ini merujuk ke ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahli tentang tafsir ya ulama tafsir. Ahli tentang hadis ya ulama hadis. Seperti apa yang saya lakukan tadi gitu ya. Apalagi rujukan saya menjelaskan ini dari sebuah kitab yang disusun oleh ulama juga. Nah, tadi diterangkan. Ketika menerangkan ini berkata para mufassir, yana Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan begini, mengutip pendapat para sahabat dan ulama tabi'in. Ketika menerangkan hadis ini, saya kutip hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Terus berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab tadi, Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menafsirkan. Nah, seperti itu. Saya punya ilmu syar'i tapi belum sampai pada taraf ulama mujtahid. Nggak berani ijtihad, nggak berani menyatakan ayat ini menurut saya begini. Enggak, emang saya siapa? Saya bukan ahli tafsir. Hadis ini menurut pemahaman saya begini. Mentang-mentang pernah belajar hadis, mentang-mentang bisa bahasa Arab, lalu berhak mensyarah hadis, enggak, bukan ahlinya. Makanya lebih selamat apabila mengutip ahlinya. Hadis ini menurut ulama ini dalam kitab ini begini, itu ahlinya ya. Itulah yang harus kita ikuti. Karena
merujuk kepada ahlinya dan ahlinya pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada ilmu yang memadai, ya. Maka tak sembarang kajian atau ustadz didatangi, lihat bagaimana cara dia memahami. Saya tanya, ada nggak ustadz yang ceramah ke sana kemari tapi nggak bisa bahasa Arab? Ada? Banyak. Tajwid makhrajnya juga nggak benar, bacaan Qur'annya diketahui itu ketika baca ayat. Kalau baca hadis atau ayat hanya terjemahannya, dia nggak pede membacakan teks aslinya, ya. Karena bakal ketahuan. Ini mah baca Qur'annya juga belum benar. Makanya Allah berfirman dalam surat yang artinya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya kurang lebih lagi, ya, tidak pas. Dia kenapa tidak menyampaikan teks aslinya? Nggak pede ketika membacakannya. Mungkin takut salah tajwid makhrajnya atau nggak hafal nanti ngarandag di tengah jalan mogok, kudu didorong seperti itu, ya. Yang seperti ini benar, abaikan. Karena bisa berbahaya, ya. Sama dengan kita berobat ke orang yang bukan ahlinya. Sama dengan kita ke bengkel orang yang masih dalam tahap belajar membongkar mesin. Dia jago membongkarnya, masangnya yang nggak bisa, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ana mau bertanya, apakah wajib hukumnya anak yang baru lahir dikumandangkan azan dan setelah wafat dikebumikan atau dikuburkan diazani pula? Apakah ini merupakan sebuah kebodohan? Tentang mengazankan bayi ada hadisnya. Dan hadisnya sebagian ulama ada yang menghasankannya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Irwaul Ghalil menyatakan hadis Nabi mengadzankan Hasan dan Husain disebut Hasan insyaallah dan boleh diamalkan. Makanya sebagian ada yang mengamalkannya. Tapi kemudian beliau meninjau ulang dalam kitab namanya Taraju Al-Albani Al-Wadhihat, rujuknya Syekh Al-Albani di dalam mensahihkan suatu hadis yang tadinya didhaifkan atau mendhaifkan hadis yang tadinya disahihkan, beliau di akhirnya menyatakan hadis tadi dhaif. Karena dhaif tidak diamalkan, tidak disunnahkan. Tapi kalau toh ada yang mengamalkannya, kita tidak berani membidahkan karena adanya ulama yang menghasankan hal itu. Itu pertama. Kedua, kalau dikuburkan hadis dhaif pun tidak ada. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Yang mengadzankan orang ketika diapakan? Dikuburkan, tidak ada. Atau ketika orang mau berangkat naik haji, pas mau berangkat adzan gitu ya. Itu disebut dengan sebutan bid'ah idhafiyah. Arti bid'ah idhafiyah adalah amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya atau pada waktunya. Adzan disyariatkan apa tidak? Disyariatkan. Untuk apa? Manggil sholat. Tapi diterapkan di luar itu. Diterapkan bukan pada waktu manggil sholat. Namanya bid'ah idhafiyah. Ya, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Kan ada lagi yang bertanya. Ya deh. Bukan. Tinggal 5 menit deh. Pokoknya maksimal 1,5 jam ngaji plus tanya jawabnya. Makanya kalau waktu masih panjang diemet-met. Biar gak ada lagi pertanyaan. Kayak gini lah. Lebih santai. Afan mohon izin bertanya. Orang tua saya di Jogja, anak-anaknya bekerja di luar Jogja.
beliau menginginkan ikut yayasan kepengurusan zanazah, yaitu diurus dari rumah sakit, ambulan, penggalian kubur, sampai izinnya. Ada bayarnya per bulan, Tan. Apakah boleh, Ustaz? Apa hukumnya? Bagus, boleh. Maksudnya yayasan ini sosial atau bisnis? Kalau sosial umpamanya siapapun jenazah yang mau diurus boleh gratis. Oh bagus itu. Dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, ya, menyolatkan, silakan. Nanti kita kuburkan, diangkut sama ambulan ke kuburannya, bagus. Bisnis boleh nggak? Boleh juga kalau ada yang mau. Ya, umpamanya sekali mengurus jenazah 1 juta umpamanya, bersih. Tergantung pangkat dia apa. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Duh, ini mah kumaha ngejawab nata. Bagaimana hukumnya warga negara diperintahkan untuk merayakan HUT RI? Yang keberapa? HUT RI. Ke-77. Ke-77. Sekarang tahun 2022 kurangi 1945. Iya, 77. Pertama, Nabi SAW mengadakan hiburan, menghibur warga kaum muslimin itu pada waktu Idul Adha. Dulu di Selacau pernah hanya sekali. Kesini riweuh, gak mampu dan gak ada lahan. Kalau dulu belum begitu riweuh. Jadi ketika menyembelih di tempat sono, di sebelah sini kita adakan acara perlombaan. Lomba yang menghibur, termasuk tarik tambang, ya tarik tambang. Memasukkan paku ke botol tapi diikatkan di punggung gitu ya. Pokoknya yang lucu-lucu. Jadi orang tuh terhibur. Sesaleserian. Kita adakan lomba dan ada hadiah. Tidak ada pendaftaran. Hadiahnya ada. Kadang uang, kadang buku, kadang apa saja yang bermanfaat gitu ya. Beres hiburan eak-eakan saleserian bala kecerakan. Daging beres. Ba'da zuhur waktu itu belum begitu banyak dibagikan. Senang mereka. Adakan lagi coba kalau bisa di hari raya Idul Adha. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.